Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Miranda. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Di sini, saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya, karya Mara Rusli, bab pertama, Pulang dari Sekolah. Selamat menyaksikan ya. Kira-kira pukul 1 siang, kelihatan dua orang anak muda bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang di muka sekolah Belanda di Padang. Seolah-olah mereka hendak memperlindungkan dirinya dari panas yang memancar dari atas dan timbul dari tanah. Bagaikan uap air yang mendidih, seorang dari anak muda ini ialah anak laki-laki yang umurnya kira-kira 18 tahun. Jika dipandang dari jauh, tentulah akan disangka anak muda ini seorang anak Belanda yang hendak pulang dari sekolah. Tetapi, jika dilihat dari dekat, nyatalah ia bukan anak Eropa. Karena kulit kuning sebagai kulit langsat, rambut dan mata hitam sebagai dawat. Teman anak muda ini ialah seorang anak perempuan yang umurnya kira-kira 15 tahun. Pakaian gadis ini pun sebagai pakaian anak Belanda juga. Gaunnya, baju nona-nona terbuat dari kain batis yang menurut bangun tubuh, warna kulit dan perhiasan gadis ini nyatalah ia bangsa anak negeri di sana. Anak orang kaya atau orang yang berpangkat tinggi. Apakah sebabnya Pak Ali hari ini terlambat datang? Lupakah ia menjemput kita? Ya, biasanya sebelum pukul 1 ia telah ada di sini. Sekarang, cobalah lihat. Jam di kantor telepon itu sudah hampir 1:30. Jangan-jangan ia tertidur karena mengantuk. Sebab tadi malam ia minta izin kepada ayahku pergi menonton komedi kuda. Kalau benar demikian, tentulah kesalahannya ini akan kuadukan kepada ayahku. Jangan Sam. Kasihanilah orang tua itu. Karena ia bukan bekerja pada ayahmu, melainkan telah bertahun-tahun, dan di dalam waktu yang sekian lamanya itu, belum ada ia berbuat kesalahan apa-apa. Bagaimanakah rasanya kalau kita sendiri sudah setua itu masih dimarahi juga pada sang kakak? Jangan-jangan ia mendapat kecelakaan di tengah jalan. Kasihan orang tua itu. Lebih baik kita berjalan kaki saja perlahan-lahan, pulang ke rumah. Barangkali di tengah jalan kita bertemu dengan dia kelak. Ya, tetapi aku lebih suka naik bendi daripada berjalan kaki. Pulang ke rumah, sebab aku amat lelah rasanya dan hari amat panas. Lihatlah mukaku, telah memerah sebagai jambu air, kena panas matahari. Hari panas, tapi tak mengapa. Kau lihat sendiri. Aku ada membawa payung yang boleh kita pakai bersama-sama. Merah mukaku ini bukan karena panas semata-mata, melainkan memang sejak dari sekolah sudah merah juga. Itu Pak Ali datang. Ali, mengapa terlambat datang menjemput kami? Tahukah bahwa sekarang ini sudah 1:30? Setengah jam lamanya kami harus berdiri di bawah pohon ketapang ini, sebagai anak ayam ditinggalkan induk. Engkau muda, janganlah marah. Bukannya sengaja hamba terlambat. Sebagai biasa, 1:30 telah hamba pasang bendi ini untuk menjemput engkau muda. Tetapi engkau penghulu menyuruh hamba pergi sebentar menjemput engkau Datuk Meringgi, karena ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Kebetulan engkau Datuk itu ada di tokonya, sehingga terpaksa hamba pergi ke ranah mencarinya di rumah. Itulah sebabnya terlambat hamba datang. Oh ya Nur, tunggu sebentar. Hampir lupa aku tadi. Waktu keluar bermain-main, aku telah bermufakat dengan si Arifin dan si Baktiar akan pergi esok hari ke Gunung Padang, bermain-main mencari jambu keliling. Sebab hari Ahad, sukakah engkau mengikut? Tentu suka sekali, Sam. Tapi aku harus minta izin dahulu kepada ayahku. Jika dapat, nanti petang kukabarkan kepadamu. Baiklah, tetapi kalau engkau ikut serta, hendaklah kau bawa apa-apa yang dapat kita makan bersama-sama di sana. Perjanjian kami tadi, si Arifin membawa air seteruk dan aku membawa roti. Kalau boleh, aku hendak meminjam bedil angin supaya dapat berburu pula sekali. Kalau ada burung di sana. Alangkah senangnya kalau diizinkan aku mengikut. Nanti akan kupikirkan lagi apa yang baik kubawa. Anak laki-laki yang dipanggil Sam oleh temannya tadi ialah Samsul Bahri, anak Sultan Mahmud Syah, penghulu di Padang, seorang yang berpangkat dan berbangsa tinggi. Anak ini telah duduk di kelas 7 sekolah Belanda Pasar. Ia bukannya seorang anak yang pandai sahaja. Tingkah lakunya pun baik, tertib, sopan santun, serta halus budi bahasanya. Temannya yang dipanggil Nur tadi ialah Siti Nurbaya, anak Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang, yang mempunyai beberapa toko yang besar-besar, kebun yang lebar-lebar, serta beberapa perahu di laut, untuk membawa perdagangannya melalui lautan. Oleh sebab ia anak seorang yang kaya dan karena ia cerdik dan pandai pula, ia disukai dan disayangi oleh teman-temannya. Sungguh pun demikian, penghulu dan saudagar ini bukannya dua orang yang bersahabat karib saja, tetapi adalah sebagai orang yang bersaudara kandung.
Hampir setiap hari saudagar Baginda Sulaiman datang ke rumah penghulu Sultan Mahmud Syah. Oleh sebab itulah, Samsul Bahri dan Nurbaya tiada berasa orang lain lagi, melainkan serasa orang yang seibu sebapak keduanya. Istimewa pula karena mereka masing-masing anak yang tunggal, tiada beradik, tiada bekakak. Bagaimanakah hal kedua anak muda ini kelak? Apabila datang waktunya, Samsul Bahri harus meninggalkan kampung halamannya dan ibu bapak serta handai tolannya. Nantilah akan diceritakan betapa berat perceraian itu. Tadi telah dikatakan, tak kala Samsul Bahri sampai ke rumahnya, ayahnya sedang bercakap-cakap dengan seorang jamu. Diserambi muka. Orang ini masuk bilangan sahabat penghulu itu juga, sebab ia acap kali kelihatan makan minum di sana. Itulah Datuk Meringgi, saudagar Padang yang termasyhur kayanya sampai ke negeri-negeri lain. Pada masa itu, di antara saudagar-saudagar bangsa Melayu di Padang, tiada seorang pun yang dapat melawan kekayaan Datuk Meringgi ini. Siapakah yang tidak mengenal namanya? Sampai ke Singapura dan Melaka, Datuk Meringgi diketahui orang. Tak ada seorang bangsa Eropah atau Cina, Arab, atau Keling yang kaya dan berpangkat di Padang. Sungguh pun Datuk Meringgi seorang yang kaya raya, tetapi tiadalah ia berbangsa tinggi. Konon kabarnya, tak kala mudanya ia sangat miskin. Bagaimana ia boleh menjadi kaya sedemikian itu? Tiadalah seorang pun yang tahu, lain daripada ia sendiri. Suatu sifat yang ada padanya yang dapat menambah kekayaannya itu ialah amat sangat kikir. Perkara uang sersen, maulah ia rasanya berbunuhan. Hanya untuk suatu perkara saja ia tiada bakhil, yaitu untuk perempuan. Berapa kali ia telah kawin larai, tiadalah dapat dibilang. Hampir dalam tiap-tiap kampung ada anaknya. Hai, telah pukul 1. Sudah setengah 2. Jadi, engkau Datuk beri pinjam hamba uang yang 3.000 rupiah itu? Tentu. Tetapi, apakah yang akan hamba berikan kepada engkau Datuk untuk jadi andalan? Tidak apa-apa. Hamba percaya kepada tuanku penghulu, karena tuanku bukan baru hamba kenal. Jika orang lain, tentu hamba minta jaminan. Bukan begitu. Hamba banyak meminta terima kasih kepada engkau Datuk, sebab percaya pada hamba. Tetapi, uang harus ada tandanya. Bila besok lusa hamba meninggal dunia sebelum utang itu lunas dibayar, bagaimanakah? Oleh sebab itu, kelak akan hamba kirimkan kepada engkau Datuk suatu surat perjanjian, bahwa rumah hamba ini dengan tanah-tanahnya telah hamba gadaikan kepada engkau dengan harga 3.000 rupiah. Mana suka tuankulah sekarang hamba minta diri dahulu, sebab tuanku tentulah sudah lapar. Tidakkah engkau Datuk makan di sini? Tak usah, kemudian marilah. Kalau tak dapat ku pinjam kepadanya, tentulah aku akan terpaksa menjual sawah pusaka ini. Untung benar, kepada Baginda Sulaiman tak hendak ku minta tolong. Segan aku kalau ia tak mau dibayar kembali. Ya izinkan, hamba hendak pergi esok hari bermain-main ke Gunung Padang. Dengan siapa? Dengan si Arifin dan si Baktiar, dan barangkali juga dengan si Nurbaya. Dengan si Nurbaya? Baiklah, tetapi hati-hati engkau menjaga dirimu dan si Nurbaya. Jangan sampai ada alangan apa-apa dan jangan berlaku yang tidak senonoh. Baiklah, Ayah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.